saya akan menjelaskan materi tentang Cloud Based Health Record System penyimpanan backup. Untuk topik yang pertama, ada konsep dasar sistem rekam medis berbasis cloud dalam konteks e-health dan telemedicine. Cloud computing merupakan sebuah metode komputasi di mana kemampuan TI disediakan sebagai layanan berbasis internet. Komputasi awan dalam bahasa Inggris, cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan atau cloud adalah metafora dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Awan computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya menurut Jamil et al. Tahun 2015. Terdapat berbagai desain layanan rekam medis elektronik berbasis cloud sebagai besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada Central Database Server, merupakan pusat penyimpanan data pasien dan rekam medis. Yang kedua ada Unified Interface Network atau UIM, merupakan tampilan pengguna atau user interface untuk menginput atau menampilkan data yang dibutuhkan. Yang terakhir ada Authentication Server, adalah server utama agar data tetap dapat diinput atau diakses. Autentifikasi server akan menjamin dan memverifikasi user yang dapat mengakses data dalam central database melalui username dan password. Beberapa isu etika dan hukum yang dapat terjadi dalam implementasi rekam medis elektronik berbasis cloud antara lain, yang pertama ada keamanan dan kestabilan data. Keamanan data merupakan faktor penting untuk diperhatikan penyedia layanan rekam medis elektronik berbasis cloud. Yang kedua ada kesepakatan mengenai data sharing dan privasi data. Privasi dan konfidensial data pasien penting diperhatikan agar tidak bertentangan dengan etika yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir ada layanan cloud yang terpercaya. Penyedia layanan berbasis cloud yang termasuk dalam penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki izin dan tersertifikasi. Materi selanjutnya ada jenis-jenis data kesehatan. Yang pertama ada data klinis. Data klinis mencakup informasi yang dikumpulkan dari klinik atau fasilitas kesehatan lainnya. Yang kedua ada data laboratorium. Data dari uji laboratorium seperti tes darah, urin, dan tes diagnostik lainnya menyediakan informasi tentang status kesehatan fisik dan kondisi spesifik. Yang ketiga ada data kesehatan masyarakat. Dikumpulkan oleh lembaga atau badan kesehatan publik dan mencakup informasi tentang imunisasi, penyakit menular, dan statistik kesehatan populasi. Yang keempat ada data kesehatan digital. Data kesehatan digital mencakup informasi kesehatan yang dihasilkan dari teknologi digital seperti aplikasi kesehatan, perangkat pemantauan kesehatan, misalnya perangkat tracker, dan catatan kesehatan elektronik. Yang kelima, ada data surveillance epidemiologi. Membedakan antara fakta. 1. Data surveillance epidemiologi adalah data yang dikumpulkan dari sistem pemantauan penyakit dan wabah. Dan yang terakhir ada data sosial ekonomi. Data tentang aspek sosial dan ekonomi seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh pada kesehatan. Materi selanjutnya ada cara penyimpanan data kesehatan secara aman. Yang pertama ada penyimpanan cakra magnetik atau magnetic drive, jenis media penyimpanan yang berisi 2 atau lebih cakram datar dengan lapisan magnetik yang digunakan untuk menyimpan data. Yang kedua ada penyimpanan wujud padat atau solid state drive, jenis media penyimpanan yang menggunakan memori non-volatile berbasis flash, sehingga pada SSD tidak ada komponen mekanis yang bergerak. Yang ketiga ada penyimpanan wujud flash atau flash array, jenis penyimpanan data berbasis solid state yang menggunakan flash memory untuk menyimpan data. Yang keempat ada pengomposan sampah ora pita magnetik atau magnetic tape, jenis media penyimpanan data yang menggunakan pita magnetik untuk menyimpan informasi. Yang terakhir ada cakram optik atau optical disc, jenis media penyimpanan data berbentuk cakram yang menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data. Materi selanjutnya ada proses backup dan pemulihan data dalam sistem cloud. Ada 2, yang pertama ada full backup.
yaitu proses backup database yang mencakup semua filenya. File tersebut adalah file data, control, dan read log-nya. Jika Anda ingin melakukan backup dengan cara ini, maka database harus di-shutdown terlebih dahulu. Dengan demikian, Anda tidak dapat mengaksesnya terlebih dahulu. Yang kedua ada partial backup. Masing-masing file database di backup sendiri-sendiri atau tidak pada waktu yang sama dalam prosesnya. Full backup hanya dapat dilakukan bila database di-shutdown secara normal, bukan akibat pemaksaan dari suatu kondisi, misalnya lampu mati. Saya sudah menyediakan 3 kasus. Untuk kasus yang pertama, sebuah rumah sakit besar memiliki sistem informasi terintegrasi yang mencatat data pasien, rekam medis elektronik, data keuangan, dan jadwal tenaga medis. Pihak manajemen menyadari bahwa risiko kehilangan data sangat tinggi akibat serangan malware, kerusakan server, atau kesalahan manusia. Untuk itu, tim IT rumah sakit diminta menyusun strategi full backup sebagai bagian dari kebijakan keamanan data. Bagaimana langkah pemilihan data dari full backup jika terjadi kerusakan total pada server utama? Pembahasannya, tim IT menghubungkan media backup atau NAS atau call ke server pengganti, melakukan proses restore full backup terakhir untuk memulihkan seluruh data. Kasus yang kedua, sebuah rumah sakit besar menghadapi tantangan dalam mengelola data medis elektronik yang terus bertambah setiap tahunnya. Data tersebut mencakup hasil laboratorium, pencitraan medis atau CT scan, MRI, rekam medis, hingga data administratif. Awalnya, rumah sakit menggunakan sistem penyimpanan berbasis hard disk drive atau HDD konvensional. Namun masalah mulai muncul berupa lambatnya akses data, downtime system, dan risiko kehilangan data. Manajemen rumah sakit mempertimbangkan untuk beralih ke solusi penyimpanan berbasis flash array atau all flash store. Bagaimana penerapan flash array dapat meningkatkan layanan kesehatan kepada pasien? Pembahasannya yaitu dengan melakukan peningkatan layanan kesehatan, yaitu dokter dapat mengakses hasil pemeriksaan medis pasien secara real time tanpa perlu menunggu lamanya. Yang kedua ada sistem rekam medis elektronik lebih stabil sehingga pelayanan pasien tidak terganggu atau downtime. Kasus yang ketiga, sebuah rumah sakit sehat Sentosa saat ini masih menyimpan data pasien, hasil laboratorium, dan administrasi secara manual di server lokal. Akibatnya sering terjadi kendala seperti data hilang ketika server rusak. Dokter kesulitan mengakses rekam medis pasien jika berada di luar ruangan. Biaya perawatan server semakin tinggi. Manajemen merencana beralih ke layanan cloud yang terpercaya agar dapat meningkatkan pelayanan medis dan keamanan data pasien. Sebutkan 3 risiko utama jika rumah sakit menggunakan layanan cloud yang tidak terpercaya. Pembahasannya yaitu kebocoran data pasien yang dapat menimbulkan masalah etika dan hukum, gangguan layanan atau downtime sehingga data pasien tidak bisa diakses saat darurat. ご覧いただきありがとうございます。